Pimpinan Partai Golkar Kembayan Dapil 4 Kabupaten Sanggau konsolidasi tim kemenangan. HERUSKN 86 Oktober 9, 2023. Suara Keadilan News. Sanggau, Kalbar, sehubungan dengan beredarnya surat undangan kegiatan konsolidasi Dapil 4 Partai Golongan Karya Golkar khususnya untuk para tim pemenangan dan relawan di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat pada Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, sekira pukul 14 WIB. Adapun kegiatan konsolidasi Dapil 4 tersebut diadakan di kantor Sekretariat Partai Golkar Jalan Raya Balai Sebut Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan sekaligus kediaman Lutfi Akbar Riyadi adalah calon DPRD Kabupaten Sanggau nomor urut 4. Hadir dalam giat tersebut sebagai pembicaranya Dr. Der Adrianus Asiasidot, MC DPR RI Komisi 10. Yang juga kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota DPR RI nomor urut 1 untuk periode kedua kalinya dengan dampingi oleh istri tercintanya dan diikuti juga oleh putri kesayangannya Dr. Greselia yang saat ini juga mencalonkan dirinya sebagai DPRD tingkat Provinsi Kalbar nomor urut 2 yang sebutan lainnya adalah Salut 124, bergandeng tangan satu sama dengan yang lainnya. Selanjutnya, dilihat dari daftar undangan yang hadir saat itu, khususnya untuk tim pemenangan Partai Golkar berjumlah 138 orang. Tentunya tim diambil dari tiap masing-masing warga desa dan dusun yang ada di Kecamatan Kembayan. Pertama tim tersebut dari Desa Tanjung Merpati Dusun Tanjung Periuk, Desa Semayang, Desa Sejuah Dusun Nangajugan, Desa Mobui, Desa Tanap dan masih ada beberapa desa yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dalam daftar tersebut. Dan dari tiap tim tersebut juga diminta masing-masing mereka memperkenalkan dirinya sekaligus memberikan aspirasinya dengan tanya jawab kepada calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang sebutan lainnya yakni Salut 124, dengan suasana hikmat, cermat, bijaksana dan transparan. Kemudian, masih di tempat yang sama pula, sesudah usai tanya jawab serta tatap muka bersama tim pemenangan Partai Golkar dengan calon anggota DPR Salut 124 ini, Dr. Der Adrianus Asiasidot MC sendiri saat diwawancarai media ini menurutnya, program dari Kementerian dan Pendidikan jurusan teknologi itu berupa program Presiden Jokowi, dan dia jugalah yang pada dasarnya untuk membantu anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK sampai kuliah tentunya dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu agar mereka tetap bisa bersekolah lebih lanjut sampai selesai dan mereka jugalah di sini yang bisa mendapat KIP dan PIP, paparnya. Untuk program kuliahnya baik itu diploma 3 atau S1, itu semua bisa masuk. Apalagi dari sekolah negeri dan sekolah swasta semua bisa masuk. Dan tidak semesti harus ada batasannya mau itu sekolah negeri atau swasta itu tidak ada sama sekali atau mau dia di S1, D2, D3. Sementara untuk S2-nya belum bisa masuk dan bagi mereka belum bisa untuk mendapatkannya. Kecuali misalkan jika dia baru tamat dari SMA tahun ini dia bisa dapat mengajukan KIP Kartu Indonesia Pintar tersebut. Akan tetapi untuk semester 3 dan semester 4 sudah tidak bisa lagi, ungkapnya. Untuk visi dan misi dari calon DPR RI pusat ini yakni membangun sumber daya manusia agar memiliki kompetensi global mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan harapan agar semua masyarakat bisa menjalani dan menikmati pendidikan sampai ke tingkat pendidikan perguruan tinggi. Tutup Adrianus Asiasidot ini kepada media surakeadilannews.com.id. Dan tidak lupa juga akhir kata dari kegiatan itu. Tim pemenangan kader Golkar dengan meriahnya menyanyikan dengan ucapan dan tepuk tangan selamat ulang tahun untuk Lutfi Akbar Riyadi yang ke-40 tahun sudah bertambah 1 tahun usiamu. Dengan diiringi alunan musik dari grup band Zambrut, demikianlah berita ini kami sajikan untuk publik dan pemirsa dimanapun berada. Saya Fernando Manurung dari media surakeadilannews.com.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
potekan kosong, tapi karena motong, dia dihantam hidup diri. Anak motong karena peduli, anak motong potekan kosong, tapi karena motong, dia dihantam hidup diri. Kami hormati abang kami Lutfi Akbaryadi, Ketua Biro Organisasi Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat dan memegang jabatan sebagai pemimpin Partai Golkar Kecamatan Kembayan dan sebagai tuan rumah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, saya akan membacakan tuntunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, mendengarkan Mas Golkar. Yang ketiga, sambutan dan pengarahan dari kakak kita, Dr. Grace Dirgahayu Kadika Kabayu. Yang keempat, sambutan dari abang kita, Lutfi
sebagai tuan rumah. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Bapak Dr. Agus Adrianus Askar MSc. Setelah itu, kita akan melanjutkan acara, yaitu sesi tanya jawab atau ada pendapat-pendapat yang akan disampaikan kepada Bapak dan Kakak di depan ini. Selanjutnya, kita akan coffee break, hiburan dan foto bareng. Nanti kita ramai-ramai foto. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bapak dan Ibu semua dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, yang kami hormati, yang kami muliakan, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Komisi 10, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Adrianus Askar MSc, beserta istri, selamat datang. Yang kami hormati juga, yang kami banggakan, yang kami muliakan, sahabat saya, masih muda, seorang beliau, Dr. Grace Dirgahayu Sarigas Pamayo. Kita panggil dengan Dr. Grace ya. Yang saya hormati juga kru dan tim setia Bapak Adrianus Askar dan Dr. Grace yang selalu berada di samping, kemana-mana selalu menemani. Selamat datang. Ada Bang Sabinus, ada dan yang lain masih di luar. Selamat datang. Yang kami hormati juga, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Kakek, Nenek yang hadir di kantor pemenangan Salut 124 ini, yang juga akan menjadi tim pemenangan bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat berjuang, dan berikan aplaus yang meriah buat kita semua. Saya mau sampaikan, jadi ngomong ke Mama Abdurrahman. Saya mau sampaikan yel Golkar, karena saya berharap ini semua merupakan tim dan kader Partai Golkar terbaik di Kecamatan Sebayan dan sekitarnya. Oke, kalau saya bilang Golkar, jawabannya Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia, jawabannya Golkar. Karena Golkar nomor 4, selanjutnya kalau saya bilang Golkar, bilang anaknya 4 kali ya Pak ya, JSS. Nah, oke, kalau saya bilang Golkar, jawab Indonesia. Kalau Indonesia, Golkar. Saya bilang Golkar lagi, menang
menang. Siap? Oke, kita mulai tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dokter Indonesia. Iya, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Ya, ya. Saya sangat bangga sekali, sangat bersyukur dari mana-mana datang akan pemenangan ini. Ini udah kita persiapkan dari jauh hari karena kantor pemenangan ini merupakan kantor yang akan menjadi kantor milik kita masyarakat sampai di masa depan. Oleh karena itu, kita berharap kita satu tujuan, kita satu misi, budaya kita untuk berkarya bersama. Dan tentu juga disampaikan kepada Bapak Adrian anggota DPR kita. Jadi kami berada di pemenangan dengan berusaha untuk perjuangkan pemenangan golkar. Karena apa? Kita semua sudah merasakan manfaat kepada partai. Jadi ini merupakan aura baru, semangat baru untuk daerah kita bersama-sama berjuangkan. Jadi pada malam ini adalah malam yang terakhir, malam konsolidasi agar kita bisa saling mengenal, kita bisa merencanakan agenda-agenda ke depan sampai pada masa pencoblosan tanggal 4 Februari 2025 dan kita kawal karena harapan kita adalah kemudian kami dari Pontianak kejar ke sini, jadi mungkin waktunya agak molor ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah bersedia untuk menunggu, sudah sabar untuk menunggu. Baik, mungkin perkenalan dulu ya. Karena mungkin belum ada yang belum pernah bertemu dengan saya, ada yang belum kenal dengan saya. Jadi saya perkenalkan, nama saya Grace Indahayu Tarikas Kabayo. Itu namanya cukup panjang, tapi kalau mau ingat, karena saya adalah pekerjaannya adalah seorang dokter umum, jadi bisa panggil dokter Grace aja. Atau mau panggil Grace juga nggak apa-apa. Kalau mau panggil ibu, saya agak keberatan sedikit Pak. Karena saya jujur kalau dipanggil ibu, kedua ya saya. Jadi boleh panggil kakak juga nggak apa-apa, adik juga nggak apa-apa, dokternya juga nggak apa-apa. Karena di sini juga saya lihat banyak yang senior juga ya, Pak Uban, Uban sudah senior Pak. Masih muda Pak, kan bukannya ada yang banyak ya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya pekerjaannya adalah seorang dokter umum, tapi mungkin ada kata pepatah yang bilang buah tak jatuh tak jauh dari pohonnya. Kebetulan saya adalah putri pertama dari Bapak Adrianus. Ini bapak saya. Kita mirip-mirip sih sama-sama. Kadang suka berantem. Kan bener mobil kalau satu sudah biasa. Jadi ya katanya kalau dari kata mama saya ada adik saya ada sifat kita tuh mirip. Itu juga ya, arah ke politiknya, suka politiknya juga turunnya dari bapak. Jadi saya tidak bersaudara, saya yang pertama, perempuan semua, yang suka politik cuma saya. Sebenarnya saya terjun ke politik sudah ada, saya amat kuliah. Tapi waktu itu orang tua saya, ibu saya belum mengizinkan, karena mereka ya bapak sudah lama terlibat di dunia politik, sudah tahu lah politik itu mungkin dunia yang keras dan sedang itu, apalagi itu seorang perempuan. Ya. Kalau laki-laki lebih apa ya? Saya politik ini ada merasakan bahwa perbedaan dari politik perempuan dan laki-laki itu lebih berat perempuan itu saja. Kadang itu perempuan selalu dianggap nomor 2. Kalau dianggap bukan serem.
selalu dianggap pelengkap saja, pemanis saja. Makanya kalau kita buat bakso, cantik-cantik Pak. Foto saya 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya masih kurus Pak. Sekarang saya makin dekat masa kampanye ini rasanya makin lebih stres. Kalau saya stres makan, jadi banyak makan. Makanya sekarang kalau agak sedikit mengembang, tapi tetap enak dikata kan saya. Iya dong. Saya pulang begitu Pak. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk dunia politik juga, dan akhirnya itu dapat persetujuan dari orang tua saya, karena mungkin juga saya sekarang umurnya 37 tahun, jadi mungkin untuk penduduk dunia politik sudah cukup ya, tidak terlalu muda, terlalu tua juga lah. Jadi ya kemudian memutuskan 2024 nanti saya maju ke DPRD provinsi mewakili perempuan. Jadi saya lihat ini ada ibu-ibu, ya, terutama untuk ibu-ibu ini dukungannya kita sesama perempuan yang mengerti permasalahan perempuan pasti lebih ya sama perempuan. Ya, akhir-akhir ini kita sering lihat terakhir ada kejadian perempuan muda meninggal mengalami kekerasan oleh suaminya. Nah itu kan pasti miris sekali ya, kenapa? Kita harusnya yang seperti itu kalau bisa dihilangkan atau paling tidak jangan sampai terjadi, apalagi di daerah kita. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Dino Baturan Indonesia dan juga bahasa Indonesia di dalam. Untuk cek siaga. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dengan kasih dan sayangnya sudah menuntun kita pribadi dari tempat kediaman kita masing-masing hadir di tempat ini dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Malam ini kita secara resmi berkumpul di rumah pemenangan caleg Golkar Dapil 4, sebelumnya Pak Lutfi ya, sebagai caleg DPRD Kabupaten Trenggalek Kabupaten dari Partai Golkar nomor urut 4. Jadi ini dapat dari Golkar nomor urut 4, Pak Lutfi nomor urut 4, lalu di dapil. Nah, sudah pas. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga Dr. Grace Dirgahayu Tariga Surabaya ini juga sebagai caleg provinsi juga dari Partai Golkar. Anak saya dengan istri saya. Ya. Saya tidak beranak Pak. Tapi ini kerjasama dulu kalau kita ya datang dari kita berpegang. Nah, saya sendiri sekarang julukan saya banyak ya. Ada yang ngomongin aja, tapi kawan-kawan di Senayan menjuluki saya ngomongin di Senayan. Ya. Saya Trianus Asiasilor, nama Pak sudah kenal, sering mendengar nama saya. Kalau lagi nonton Roy TV dan lagu Rebut Motor sana, ya, itulah saya. Sekarang saya duduk di Komisi 10 DPR Timur Tengah. Ya. Nah, yang di sini ini mantan pacar saya. Dari saya, biniku misalnya Usai. Kalau orang akhir itu, khususnya orang Pahlawan kan selalu mengatakan biniku misalnya Usai. Usai itu nama orang kan. Ya. Nah, beliau ini dari Jakarta, khususnya di daerah Obang. Ya.
orang tuanya dari sana, akhirnya dari Jangkar, dari Kobang, juga dari Kobang. Neneknya orang Jangkar. Dan saya memang orang Manda. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Rian itu bukan orang Sanggau, ya bukan orang asli Sanggau, tapi istri saya boleh menggunakan, anak saya boleh menggunakan. Saya saja lahirnya di Sanggau, di rumah mertua saya di Kampung Beringin. Jadi kalau udah lahirnya di Sanggau, itu dah orang Sanggau lah ya, sembunyinya di Sanggau. Itu kan? Di Kampung Beringin. Nah, itu yang salah satu yang di apa namanya diangkat-angkat, dibesar-besarkan, dikembang-kembangkan oleh lawan politik. Ya salah. Jangan pikir Pak Adrianus dia bukan orang Sanggau. Nah bagi saya sih sebetulnya di mana saya seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jujur saya tidak memikirkan landak lagi sekarang, walaupun saya dari landak, walaupun kemuning saya dari landak. Beliau ini kan, beliau ini paman saya ini dari Sanyang. Sanyang itu kampung mama saya. Ya, masuk dari Anik bisa, dari Amat tidak saya bisa. Itulah jalan yang kampung asli. So, saya memegang prinsip di mana bumi dipijak, itulah langit. Buktinya apa? Nah, beliau ini Pak Lutfi yang membuktikan bahwa dari 44.000 kuota program kita, program beasiswa saya itu 80%-nya ada di sana, bahkan di Kebayan. Kebayan itu dapat sampai 48.000. Di Cilacap berapa? Satu juga ada. Lalu saya prinsipnya begitu. Saya harus, kalau saya dipilih oleh orang Sanggau, Ngazau, Bidang, atau Ibu, maka juga saya harus memperhatikan, memperjuangkan, membangun orang Sanggau, orang Skadau, orang Sintang, orang Melawi, orang Papua. Mengapa saya katakan saya harus membangun orang Sanggau dan seterusnya? Karena itu tadi saya di Komisi 10. Di Komisi 10 ini bukan urusan jalan, bukan urusan jembatan, bukan urusan gedung-gedung, bukan urusan pelabuhan, nah, ya, tapi urusan pendidikan, urusan peningkatan sumber daya manusia, ya, termasuk juga pemuda dan olahraganya, juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Makanya saya katakan saya membangun orang, ya, bukan membangun jalan, bukan membangun jembatan, bukan membangun irigasi. Para dulu saya dilatih dengan sedikit, ya, saya membiayai bantuan saya, ya, memberikan beasiswa kepada 1.000 anak di Rangga, ya, seperti kuliah di ITB Salatiga, di UNED Semarang, di UNJ Jogja, di ITB Bogor, di ITB Bandung, ya. Bahkan ada yang sampai ke Belanda, ada yang ke Australia, ada yang ke Kanada. Karena bagi saya, membangun sumber daya manusia itu jauh lebih sulit ketika membangun infrastruktur politik, infrastruktur daerah dan wilayah saya. Kenapa saya katakan gampang? Ada duit 1 miliar, ya, kita bangun jalan.
misalnya dari sini ke Tanjung apa? Tanjung Mayang ya? Tanjung Mayang. 2 kilo ya, 1 miliar. Nalaba ada dosa, ada gombal, ada gerejo. Orang sudah tahu itu akan dibangun jalan. 2 hari kemudian sudah ada aspal dan taruh di jalan, ya jalan dilebarkan. Makanya saya bilang relatif gampang karena cepat, nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu segala macam tempatnya di mana dia akan disekolahkan atau dikuliahkan, bagaimana gurunya, dosennya, bagaimana segala macamnya, biayanya segala macam, tidak perlu. Pokoknya siapkan dana 1 miliar, sudah 1 miliar saja selesai. Saya mau berterima kasih secara langsung dengan Bapak. Jangan nangis, melihat saya jadi sendiri. Amin. Sekarang lainnya sudah tertinggal. Iya. Berarti maksudnya tahun lalu ya? Ya, dia tahun 2022. Ya, yang tahun kemarin itu ya. Terima kasih Pak. Siap. Asalnya dulu. Selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama mendukung Pak Asesino, Dr. Grace dan Pak Lupi. Jadi saya perlu perkenalkan nama saya. Nama saya Marcelus Profes Kini Atoy dari Desa Sejulah, Dusun Nalok. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Untuk tahun 2019 kemarin, kami khususnya Dusun Nalok sudah sepenuhnya mendukung Pak Asesino dengan jumlah 9 kali. Ponakannya Pak Yazid itu hanya sosialisasi 2 jam saja bisa menghasilkan suara 90%. Jadi saya banyak berterima kasih kepada Pak Asesino dan Pak Luki untuk tahun 2024 ini sudah 1 setnya. Jadi harapan kami, saya juga ingin mendukung, mengajak masyarakat mendukung dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Karena saya sudah merasakan juga anak saya sudah disekolahkan oleh Pak Luki. Jadi untuk tahun ini 2023 ini anak saya sudah masuk juga. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya atas nama keluarga dan pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Jadi hanya saya bisa sampaikan terima kasih. Oke. Ya. Dulu dalam pengajuannya bantuan untuk gereja untuk sampai terputus komunikasi dan karena itu saya minta nomor HP dari bagian bisa saya komunikasikan. Baik, Bapak Ibu, ada ya namanya juga politik ini kan berbagai macam dibuat dulu supaya Adrianus kami bertiga ini bisa dapat simpati dari masyarakat, tapi justru dibenci oleh masyarakat. Yang pertama, saya sering mendengar bahkan dari kepala sekolah, bahkan dari teman-teman yang harus paham bahwa PIP itu dipolitisir. Saya mau jelaskan bahwa justru PIP itu adalah hasil proses politik.
kalau tidak ada apa saya katakan hasil proses politik ini, karena kami di DPR itu yang menyetujui, ya. Kalau DPR, kalau kami di Komisi 10 tidak menyetujui program ini, itu tidak akan pernah ada yang namanya beasiswa. Justru karena kami di DPR, Komisi 10 itu melihat bahwa program ini sangat baik, bahkan kami minta supaya besaran beasiswanya ditambah, kuotanya juga ditambah, jadi jumlah yang menerima ditambah, jumlah yang diterima juga ditambah. Dan alhamdulillah untuk SMA ada kenaikan, ya. Pada saat SMP ada kenaikan jumlahnya, SMA SMK juga, bahkan yang untuk kuliah juga ada kenaikan jumlah. Kalau untuk kuliah ini besarannya itu tergantung dari akreditasi perguruan tingginya. Kalau di akreditasi A itu maksimal bisa menerima 1 bulan untuk 14 juta rupiah, ya. Itu kalau akreditasi A. Tapi paling kecil itu 4.700.000 itu paling kecil yang diterima, ya, per bulan. Nah, itulah perjuangan kita. Itu hasil dari proses politik di Senayan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa PIP itu kan dipolitisir oleh Pak Adrianus, oleh Pak Lutfi. Iya, betul. Ya, kalau tidak ada Adrianus di sana, apakah Kalimantan Barat dapat PIP? Nggak dapat, pasti nggak dapat, kan? Karena Adrianus ada di Komisi 10, lalu Pak Lutfi di sini juga sangat-sangat membantu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terutama siswa-siswa kita di sini, ya. Makanya ini bisa dapat, ya. Jadi begitu. Memang ada yang ragu, bahkan kemarin di ada itu kecamatan Tayan Hilir, di Pasangan Tentang. Mohon buat pengobatan gratis di Kecamatan Kerbayan. Dan tolong dibuat BPJS gratis. Itu permohonan saya, Pak. Selama ini yang mudah-mudahan kalau Tuhan mengendaki 5 periode lagi, saya rasa masih bisa, Bapak. Terima kasih. Insya saya bisa laksanakan, ya. Tapi kalau BPJS gratis, saya tidak berani jawab. Untuk ya, kalau saya tidak berani jawab karena saya sudah mau berjanji. Nanti berjanji dan ditepati, saya jadi bohong. Kenapa? Yang mengurus BPJS ini di Komisi 9, Komisi Kesehatan. Jadi Komisi 10 itu tidak ada hubungannya dengan BPJS. Dan kalau saya mengurus BPJS, nanti kawan-kawan dari Komisi 9 bisa komplain saya, Pak Adrianus mencampuri urusan Komisi 9. Ya, ini urusan kami di soal BPJS. Jangan turun campur dong. Nanti kawan-kawan di Komisi 9 bisa marah, ya. Dan karena itu saya jawab bahwa BPJS gratis itu saya tidak bisa memperjuangkan, ya Pak, ya. Padahal saya janji terhadap Pak Lutfi. Kasih Pak Yansen Sintangahi atau masukannya. Jadi begini, pengobatan gratis memang kita ingin buat, Pak. Saya berikan sedikit instruksi daripada Dr. Kren, Bang Lutfi, tanggal sekian kita di Kebayan kita buat pesan pengobatan gratis. Kita laksanakan, Kren. Selain pengobatan gratis, memang ada niat saya juga dan sudah saya berikan ke Bapak juga. Mungkin nanti sebenarnya penataan gratis. Wow.
contoh kami di pedalaman ini kan banyak juga masyarakat yang Belum ya, belum tersentuh obat-obat dari Bu Grace lah. Oh siap. Kira oke. Oke. Ya. Macam kami Bu Grace, macam kami Bu Grace, Abdul Sidot dengan Ibu Grace dengan Pak Lutfi. Coba nanya dulu. Berarti pengobatan kayu yang umur yang ke-40. Jadi memang selamat. Terima kasih yang hadiah terindah Pak dihadiri oleh anggota DPR RI ulang tahun Lutfi. Jadi saya tak tahu juga kapan dibuat ini dan logonya lebih bongkar lagi Pak. Saya juga harus sama kita diam-diam Pak ya, mudah-mudahan kita bertiga jadi anggota DPRD tahun 2024 tahun 2024. Oke, ikutin semua sama-sama ya. Kita juga ikutin dulu. 1, 2, 3. Oke. Kompak buat ya. Oh iya, Grace, makasih Pak, makasih banyak. Luar biasa Ibu, Pak Uban, makasih. Nah, sebenarnya anak saya bungsu juga ulang tahun, jadi tanggalnya sama. Kalau dia kemarin tanggalnya 8, tapi dia di KTP 9 bulan. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, makasih banyak. Istiqo memperjuangkan ini dan dihadiri juga oleh Pak Kades Tanjung Merpati. Terima kasih banyak Pak Kades. Dihadiri oleh semua sahabat-sahabat sahur dari berbagai macam dusun di Kecamatan Sepayan, bahkan ada di Bugai juga. Luar biasa, terima kasih banyak. Ini kode alam. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang berkah sehingga apa yang ingin kita capai semuanya berjalan dengan mudah. Fokus dengan strategi kita, fokus dengan tujuan kita, itu aja. Fokus lurus, jalan lurus. Nah, insya Allah kita bisa. Ayo fokus ini, dong foto-foto ini. Potong kuenya. Potong kue gimana? Udah dipotong dong. Nanti saya yang fotoin. Oke, nanti Bukti aja yang potong ada. Luar biasa, Golkar Pak. Baru kali ini saya kuliah ulang tahun ini, proyeknya Golkar ini memang luar biasa sekali. Terima kasih. Nanti potong ya. Oke, setelah ini, oh iya, oke. Pak Kades, oke, siap Pak Kades. Mungkin bisa dulu di sini Pak Kades bersama kami. Pak, izin ini Pak Kades Tanjung Merpati Pak. Silakan Pak, mungkin sama dulu dengan Pak Adrianus Sidon. Wah, luar biasa itu Ibu.
Pak Ojai mungkin bisa duduk, mungkin ada beberapa teman-temannya ada saya baca. Program dari Kementerian Pendidikan ya program presiden lah pada dasarnya untuk membantu anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK sampai yang kuliah dari keluarga miskin, dari keluarga tidak mampu agar mereka tetap sekolah sampai selesai ya, dari SD sekolah ke SMP, SMP ke SMA atau SMK, lalu juga yang mereka bisa kuliah juga walaupun orang tuanya miskin, orang tuanya tidak mampu, dan itu mereka yang bisa mendapatkan KIP dan PIP. Jadi program kuliah itu diploma 3 atau gimana S1 juga? Mau diploma 3, mau S1 semua bisa. Mau di negeri, mau di swasta bisa. Jadi tidak ada batasannya harus sekolah negeri, harus sekolah swasta. Jadi dia mau di D1, D2, D3 atau di S1, S2, S2 belum. S1 bisa. Jadi misalnya Pak, begini Pak, seandainya ini sudah berjalan dengan dengan biasanya, anak saya kan sekarang kan di hutan Pak. Kira-kira untuk mendapatkan KIP itu kira-kira bisa nggak? Dia bagi mereka yang baru mau masuk kuliah. Oh, yang Jadi baru kalau kuliah. yang tak kuliah nggak bisa. Oh, yang udah pada kuliah Ya, tidak ya. dia baru mau masuk. Makanya ini kan taman SMA tahun depan ini kan. Iya. Jadi dia dapat bisa mengajukan. Tapi kalau yang udah semester 3, semester 4 bisa lagi nih. Untuk visi dan misi Bapak sendiri bagaimana Pak? Membangun sumber daya manusia agar memiliki kompetensi global, mampu bersaing baik di dunia di nasional maupun di internasional. Harapannya Pak? Harapannya agar semua masyarakat bisa menjalani atau menikmati pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.